Selamat datang kembali di channel Angga Fidrian. Nah, kali ini kita akan ngomongin sebuah aksi, sebuah organisasi, sebuah perkumpulan yang baru saja dibikin sama Anies Baswedan, namanya Aksi Bersama. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, kita lihat dulu video berikut ini. Satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ini Bu Eti. Insya Allah kejadian yang dialamin Bu Eti nggak berulang lagi. Ya, nggak ada lagi ibu hamil yang meninggal karena nggak bisa sampai ke rumah sakit. Ya, Makasih Pak. yang terakhir itu. Makasih udah bangun jembatan kami. Sama-sama. Sama-sama Bu Eti. Semoga Bapak panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Semoga sukses terus Pak. Amin. Amin. Jangan menyerah untuk membangun masyarakat yang kecil Pak. Nah, udah lihat videonya tadi barusan? Jadi kemarin waktu launching jembatan di Cihanjuang tadi ya, di Cibaliung, desa Cihanjuang, gue datang ke sana, ikut acaranya, ikut kegiatannya, dan kali ini gue akan ngejelasin apa sih yang dimaksud dengan aksi bersama dan kenapa bikin jembatan untuk menegaskan siapa tahu teman-teman tertarik untuk akhirnya gabung sama aksi bersama. Nah, sebelum kita mulai, gue mau minum dulu kopi dari Jedang Ngopi. Jedang Ngopi ini kopi yang dibikin sama temen gue, dia salah satu juga penggerak di aksi bersama. Ada tiga varian, americano, matcha latte, sama cafe latte. Oke. Nah, satu lagi, ini baju yang dibikin sama @fajarusalem, kalau teman di Twitter pasti tahu. Ini baju dari Liverpool, juara ke-20. Kalau nggak tahu sih teman-teman pada mesen apa enggak, tapi gue mesen, bajunya bagus, enak, kopinya enak. Sekarang kita akan mulai bahas bagian pertama. Nah, kita akan mulai dulu bagian pertama. Sebenarnya bagian pertama ini lebih gue mau ngejelasin tentang filosofinya. Kenapa pada akhirnya yang dipilih adalah bangun jembatan. Mungkin kalau teman-teman banyak yang mikir, wah ini karena apa namanya, untuk politik, menjembatani dua kubu yang berbeda segala macam dan lain-lainnya.
berbagai macam spekulasi. Tapi gue bisa menjelaskan bahwa itu tidak. Karena sebenarnya kenapa filosofinya adalah bangun jembatan? Ini mulai dari apa yang terjadi di Jakarta 2017 pasca Pak Anies dilantik jadi gubernur. Nah, waktu itu gue bukan dapat tugas ya. Jadi waktu itu ada aspirasi dari masyarakat di Serengseng Sawah bahwa di sana tuh ada jembatan Indiana Jones waktu itu. Jembatan yang tidak selesai dibangun oleh beberapa gubernur. Salah satunya Pak Jokowi di tahun 2012 ketika beliau jadi gubernur, ternyata nggak bisa dikerjakan. Waktu beliau jadi presiden 2014 juga ternyata nggak bisa dikerjakan. Nah, aspirasi datang ke Pak Anies Baswedan untuk kira-kira ayo dong diselesaikan nih karena jembatannya udah rusak gitu. Dan jembatan itu menghubungkan warga di dua kampung berbeda, di dua RW berbeda, di dua wilayah berbeda. Satunya di Jakarta, satunya di Jawa Barat. Jembatan itu digunakan oleh masyarakat untuk berpindah digunakan oleh masyarakat. Nah, karena keterbatasan administrasi, maka waktu itu nggak bisa dikerjakan. Satu di Jakarta, satu di Jawa Barat gitu. Anggaran APBD Jakarta tidak bisa digunakan untuk wilayah Jawa Barat. Begitu pula sebaliknya, Jawa Barat nggak bisa digunakan untuk wilayah Jakarta pada waktu itu. Dan yang juga jadi masalah, sungainya itu Sungai Ciliwung yang dimiliki oleh BBWSCC, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, di bawah Kemen PUPR gitu. Sehingga nggak bisa dikerjakan. Gue waktu itu karena masih ngurus Bina Marga gitu ya, jembatan dan segala macamnya, ditugaskan lah untuk memfasilitasi proses gitu, untuk monitoring proses dan segala macamnya. Lalu Pak Anies sama Kepala Dinas Bina Marga waktu itu, Pak Yusmada, itu akhirnya cari gimana caranya kita bisa mewujudkan jembatan ini. Dan perlu catatan teman-teman, anggaran Dinas Bina Marga itu gede banget. Kalau nggak salah plus minus 4 triliun kali ya gitu. 4 triliun. Dan jembatan itu harganya murah gitu. Mungkin nggak nyampe 1 miliar, ya 1 miliar lebih. Kira-kira segitu lah. Pokoknya gambarannya tuh gitu. Kecil banget gitu harganya. Harga bikin jembatannya. Tapi karena administrasi, dia nggak bisa dikerjakan. Pada akhirnya Pak Anies menginstruksikan kepada Pak Yusmada, oke, kita cari CSR deh gitu. Kita cari CSR untuk membiayai jembatan tersebut gitu kira-kira. Lalu sambil CSR itu dicari, proses administrasinya diselesaikan lah antara Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat atau Depok gitu ya, Kota Depok, dan BBWSCC gitu sebagai lembaga yang punya kekuasaan lah di bidang Sungai Ciliwung Cisadane. Dan akhirnya duduk bersama, resolve, Pak Anies dan teman-teman menggunakan kekuasaannya untuk mendorong supaya secara administratif ini aman, izin segala macam, IMP dan lain-lainnya, Rekomtek dan lain-lainnya bisa dikerjakan. Akhirnya jembatan itu bisa dibangun dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari jembatan tersebut. Nah, berawal dari situ, pasca nggak lagi jadi penjabat, nggak lagi jadi capres, Pak Anies jadi masyarakat biasa, dia kepikiran dari hal itu bahwa jangan-jangan banyak nih wilayah yang juga mengalami hal yang sama gitu, bahwa mereka nggak bisa bangun jembatan yang menghubungkan antara dua wilayahnya gitu, dua masyarakat. Padahal masyarakatnya butuh jembatan itu gitu. Nah, akhirnya bikinlah yang dinamakan aksi bersama yang tujuannya cuma satu, bikin jembatan di seluruh wilayah Indonesia. Dan gue lupa. Maksudnya gue pakai ini nih biar keren, tapi gue tuh nggak terlalu suka ini karena ini bentuknya kayak kacu gitu ya. Nah, kita simpan ini bersama. Akhirnya bikin aksi bersama. Nah, sebenarnya memang masalah jembatan ini kadang-kadang jadi hal yang krusial gitu. Gue nggak cuma di Jakarta ya. Gue waktu itu di Jakarta kayaknya bangun 9 JPO. Selama 5 tahun 9 JPO lah kira-kira, sama jembatan-jembatan kecil yang menghubungkan antara RW dan RT. Kalau di dalam Jakarta sih fine-fine aja, ketika luar Jakarta ya nggak bisa. Nah, pengalaman gue juga, gue dengar cerita di Sulawesi Tenggara. Itu ada jembatan Ulu Iwoi, kalau nggak salah namanya Ulu Iwoi. Itu jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka Timur. Itu nggak bisa dibangun sama dua kabupaten ini gitu. Selain karena biayanya besar, secara administrasi pun nggak mungkin gitu. Konawe sama Koltim ini bangun karena itu melintasi kota kabupatennya, melintasi batas administratif wilayahnya. Nah, sampai pada akhirnya Pemprov Sulawesi Tenggara yang akhirnya memutuskan untuk ngebangun
jembatan tersebut gitu, karena ini udah melewati 2 tempat gitu. Akhirnya mereka ngebangun jembatannya, Pemprov dibangun jembatannya, sehingga akhirnya sekarang jembatan tersebut dimanfaatkan oleh Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur untuk beraktivitas gitu, dan bermanfaat sampai hari ini. Jadi gitu. Dan kalau misalnya teman-teman juga sering dengar, sering baca masalah gitu ya, jembatan di seluruh Indonesia gitu, ada kemarin kayak di Lampung, di Sukabumi, di Cianjur, atau dimanapun banyak jembatan-jembatan yang rusak. Itu kadang-kadang itu sesederhana masalah administrasi. Tidak hanya masalah anggaran, tapi juga masalah administrasi. Karena kan gini, kebanyakan di Indonesia sungai-sungai itu jadi batas wilayah gitu. Batas wilayah memisahkan antara dua kota kabupaten, dua desa, dua kelurahan, dua kecamatan, dua provinsi gitu. Sehingga ketika itu melewati batas, maka sulit untuk dibangun gitu. Secara administratif ya, bukan secara konstruksi. Secara administratif itu sulit untuk dibangun. Dan kebanyakan anggaran-anggaran Pemprov, anggaran PUPR itu biasanya dibangun untuk ngebangun jembatan mobil yang lebar, yang beton, yang panjang gitu. Kadang-kadang jembatan-jembatan kecil yang cuma dipakai orang, cuma dipakai motor, itu nggak bisa dibangun sama pemerintah. Bukan nggak bisa dibangun ya, tidak masuk prioritasnya pemerintah gitu. Makanya akhirnya bikin jembatan itu jadi salah satu tujuan utama dari aksi bersama ini gitu. Apalagi mengingat kemarin itu di awal-awal tahun 2025 itu ada efisiensi dari pemerintah, di mana salah satu anggaran yang dipotong adalah Kemen PUPR, di mana di dalam item yang ada di Kemen PUPR itu bangun jembatan baru salah satu yang terdampak. Yang masih ada itu adalah preservasi jembatan-jembatan yang akan dipakai di jalur nasional, misalnya untuk mudik, untuk apa segala macam gitu-gitu. Tapi untuk jembatan-jembatan baru yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat, itu terdampak efisiensi. Makanya salah satu caranya mungkin alternatifnya adalah kita yang bangun jembatan supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Nah, kita masuk ke bagian kedua tentang aksi bersama secara detail. Sekarang kita akan menjelaskan si aksi bersamanya. Si aksi bersamanya ini. Jadi aksi bersama itu apa? Aksi bersama itu perkumpulan. Perkumpulan dibikin sama Anies Baswedan. Anies Baswedan sebelum jadi masuk ke politik, sebelum jadi pejabat politik, itu dia bikin Gerakan Indonesia Mengajar. Dia bikin Gerakan Turun Tangan. Dan kali ini dia bikin perkumpulan aksi bersama. Nah, GIM Gerakan Indonesia Mengajar itu punya turunan, gerakan-gerakannya ada Indonesia Menyala, ada Kelas Inspirasi, ada segala macamnya. Turun Tangan juga gitu. Saya waktu turun tangan itu pasca konvensi Demokrat ya, pasca partisipasi politik aktif anak muda, saya bikin kelas negarawan muda. Bukan bikin, saya sama teman-teman di Gerakan Turun Tangan Jakarta itu initiate bikin kelas negarawan muda, di mana bikin pelajaran PPKN yang kontekstual sama kondisi Indonesia. Salah satu yang memorable sampai hari ini adalah saya ajak anak-anak SMA itu untuk datang ke Aksi Kamisan di 2014 atau 15 ya, lupa saya. Tapi kira-kira gitu, udah lama banget, 10 tahun yang lalu. Lalu sekarang ini adalah aksi bersama yang ngebangun jembatan. Visi misi di aksi bersama ini, visi misinya sangat-sangat klise. Kalau teman-teman buka di aksibersama.org.id, itu visinya adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk semua. That's it. Klise bukan? Lalu misi aksi bersama itu menumbuhkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berbudaya, dan berakhlak. Membangun ekosistem kolaboratif untuk menghadirkan solusi atas masalah di masyarakat. Memacu kemandirian masyarakat melalui semangat kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Memperkuat demokrasi, pencegahan korupsi, dan hak asasi melalui advokasi dan edukasi publik. Sangat buku PPKN sekali, bukan? Tapi kan itu visi misi lah ya gitu. Tapi itu tadi aksi bersama tujuannya adalah bikin jembatan yang ada awal dan ada akhir. Ini penting kenapa pilihannya bikin jembatan gitu. Kenapa bukan bikin pemberdayaan ekonomi? Kenapa nggak bikin bedah rumah? Kenapa nggak bikin bantuan ngasih bantuan traktor apa segala macam, bansos, bagi bansos misalnya. Kalau tadi gue menjelaskan filosofi dari Anies Baswedan ya gitu ya, kenapa sih dia pengen bangun jembatan. Tapi ini dari segi organisasi, kenapa yang dibangun adalah jembatan itu kan tadi saya bilang ada awal ada akhir, ada awal ada perencanaan
segala macam, lalu ada konstruksi dan lain-lain, lalu ada finishing, menyelesaikan serah terima ke masyarakat. Aksi bersama itu untuk memfasilitasi orang-orang jadi profesional, muda, bekerja, punya resource gitu ya, baik itu sumber daya pengetahuan, sumber daya tenaga, sumber daya keahlian gitu, dan sumber daya uang gitu, misalnya finansial, dia punya kemampuan itu. Kalau tadi Gerakan Indonesia Mengajar itu berjalan, sampai hari ini masih berjalan, itu ngirim anak muda untuk jadi guru di pedalaman. Turun tangan itu gerakan edukasi politik, gerakan kerelawanan untuk anak-anak muda. Biasanya diisi oleh anak-anak yang baru lulus kuliah atau masih kuliah dan lain-lainnya. Nah, lalu dibikinlah sebuah wadah aksi bersama, di mana wadah itu bicara tentang partisipasi orang-orang profesional nih gitu kira-kira. Meskipun mahasiswa, kalau ada siswa yang mau ikutan, mahasiswa yang mau ikutan, fine, silahkan aja gitu. Tapi orang-orang yang profesional, yang kayaknya butuh melakukan kegiatan kerelawanan. Jadi bisa gini, setahun ini ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini, si profesional, katakanlah katakan gue ya, kayaknya dari antara 12 bulan ini gue mau 4 bulan waktu gue alokasikan buat bikin kegiatan kerelawanan atau ikutlah volunteering lah dimanapun gitu, volunteering dimanapun. Nah ini nih, oke, ada aksi bersama di mana satu jembatan itu dikerjakan cuma 4 bulan. Nah dia akan ikut di depan pada saat perencanaan, konstruksi dan finishing. Nah kalau kemarin itu di jembatan di Cibaliung itu di Cihanjuang itu 1 bulan itu proses administratif, perencanaan dan lain-lain, lalu 2 bulan konstruksinya bareng-bareng sama masyarakat, lalu sisanya sampai hari ini tuh finishing lah kira-kira. Jadi 4 bulan. Nah pasca 4 bulan itu selesai, udah the job is done, tanggung jawab selesai. Oke, dia mau menggunakan waktunya sisa 8 bulan berikutnya itu misalnya bisa buat liburan, buat keluarga, buat hobi dan segala macamnya gitu. Ataupun nanti misalnya setelah rehat 3 bulan dia mau ikut lagi di bulan berikutnya gitu ya. Itu kira-kira gitu. Jadi orang itu tidak terjebak untuk misalnya melaksanakan kegiatan sepanjang tahun yang melelahkan, yang butuh komitmen lebih gitu kadang-kadang. Ruang-ruang ini tuh yang coba diisi gitu, inovasi-inovasi ini yang coba diisi. Ya meskipun di organisasi lain juga pasti ngelakuin itu ya. Tapi kira-kira kalau di aksi bersama tuh gitu, sehingga orang yang profesional, oke, tahun ini gue akan ikut project yang A aja gitu. Nanti setelah project A selesai, oke, gue nggak ikut dulu, nanti gue akan ikutin project jembatan yang berikutnya gitu kira-kira teman-teman. Jadi itu kenapa akhirnya bikin jembatan, selain bikin jembatan itu manfaatnya buat banyak orang. Ini tanpa mengecilkan gerakan-gerakan membangun yang lain. Misalnya MCK itu kan terbatas, fungsinya juga cuma mandi, cuci kakus aja. Lalu misalnya bedah rumah, yang mendapatkan manfaatnya ya orang yang dibedah rumahnya gitu. Atau misalnya masjid gitu. Masjid kan mungkin yang pakai umat Islam aja untuk misalnya kegiatan sholat 5 waktu dan sholat Jumat misalnya gitu, atau mengaji dan segala macamnya. Nah masing-masing ini tuh udah ada banyak orang yang mengerjakan. Bedah rumah itu dikerjakan sama pemerintah punya BSPS, ngasih 50 juta buat warga bedah rumah. MCK banyak gerakan MCK, PUPR juga punya gerakan MCK kalau nggak salah, pemerintah daerah juga punya MCK. Masjid, Basnas, Lazis Muhammadiyah, Lazis NU segala macam juga punya program untuk bedah masjid lah, kayak benerin masjid, bangun masjid dan segala macamnya. Akhirnya dipilihlah jembatan. Jembatan ini meskipun banyak juga, saya tahu banyak juga gerakan-gerakan yang sama-sama bikin jembatan, tapi nggak seheboh gitu. Maksudnya kita mencoba mengangkat bangun jembatan itu di sebuah gerakan yang nasional. Lebih banyak orang yang mau terlibat. Dan jembatan itu kan dikerjainnya bermanfaat untuk semua orang. Ibu-ibu bisa pakai itu buat ngaji, berangkat ngaji. Bapak-bapak naik motor bawa kayu. Bapak-bapak naik motor bawa hasil panen. Anak-anak mau sekolah, anak-anak mau ngaji. Orang sakit, agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kelas sosial tinggi, kelas sosial rendah, orang pinter, orang miskin, orang bodoh, semua pakai jembatan itu
tanpa terbatas sekat gitu. Makanya akhirnya dipilih salah satunya bangun jembatan. Nah, setelah misalnya nanti bangun jembatan mau bikin aksi yang lain, fine, terserah volunteernya gitu. Tapi aksi bersama ini coba akan ngedorong bangun jembatan dulu sebelum bikin yang lain gitu. Lalu gimana caranya? Kalau kalian mau gabung sama aksi bersama. Nah, aksi bersama, kalau kalian mau gabung, kalian bisa buka aksibersama.org.id. Itu adalah website di mana kalian bisa isi kemampuan data di ini, dan yang pasti ini datanya nggak akan lengkap banget ya, jadi jangan takut nanti disangka ini buat pinjol, ojol atau misalnya lain-lain. Ini nggak sedetail itu kok gitu. Yang penting itu nama, email, WhatsApp kan tentunya buat koordinasi, email buat nanti ada update newsletter dan segala macam, berkontak dan lain-lain. Lalu nama lah gitu, dan misalnya kabupaten tempat kota kabupaten tempat kalian tinggal gitu. Itu aja paling isi di situ, plus nanti ada pilihan kontribusi, paket-paket kontribusinya kalian mau apa. Misalnya kalian cuma punya waktu dan tenaga, silahkan bisa kontribusi di situ. Kalian cuma bisa kontribusi finansial aja, ada paketnya di situ. Kalian cuma punya kemampuan media komunikasi aja, ada di situ juga. Kalian punya keahlian khusus, misalnya arsitek, teknik sipil, lain-lain, yang bisa berkontribusi untuk pembangunan jembatan, atau bahkan akunting, dan lain-lain, bisa di situ. Kalian akan mengisi 4 tadi. Kemampuan tadi untuk misalnya nanti dikelompokkan di bagian-bagian tertentu untuk misalnya melaksanakan project bikin jembatan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian mau cross juga gitu, nggak masalah. Tapi ini paling nggak buat sortiran di awal, apa-apa aja yang bisa kalian kontribusikan. Atau juga kalian cuma, saya kayaknya bisa bikin sekretariat nih gitu, tempat saya gitu. Bisa bikin rumah aksi bersama gitu, dimana nanti itu jadi tempat kumpul, tempat project, tempat segala macam gitu dan lain-lain. Gitu. Itu kalau kalian mau gabung sama aksi bersama dan mau kontribusi di aksi bersama. Nah, ini bagian yang paling penting. Nggak bagian paling penting juga sih. Salah satu pertanyaan yang sangat besar. Pasti ada di benak masyarakat. Jadi prasangka juga, keraguan juga buat gabung sama aksi bersama. Jangan-jangan aksi bersama ini mau jadi embrionya partai politik Anies Baswedan. Ini gue jawab ya. Pertama, 2029 belum ada pemilu, bos. Belum ada pemilu. Nggak usah percaya diri dulu. Belum tentu ada pemilunya. Jadi belum tentu juga ini mau jadi partai politik. Nggak. Itu bercanda. Tapi sebenarnya gini. Tadi kan gue udah cerita filosofisnya. Filosofisnya kenapa sih akhirnya dia milih untuk bikin jembatan. Karena dia punya pengalaman yang sangat membekas sampai hari event ini udah hampir 8 tahun kayaknya. Ya, hampir 8 tahun setelah kejadian itu 2017. Itu masih membekas dalam hatinya dia dan dalam kepalanya Pak Anies Baswedan gitu. Makanya dipilih bikin jembatan. Dan kalau misalnya mau nanti jadi partai politik, ya tinggal bikin lagi, nggak harus aksi bersama juga. Ya, makanya tadi saya ceritakan. Ini ada awalnya beliau bikin gerakan Indonesia Mengajar, ya kan? Dia ngirim guru ke seluruh Indonesia lah gitu. Lalu beliau ikut konversi Demokrat nih gitu. Ya bukan Indonesia Mengajarnya yang dikonversi jadi kerelawanan politik. Dia bikin baru, namanya Gerakan Turun Tangan. Di mana turun tangan ngedorong anak muda untuk belajar politik, ngedorong orang baik masuk politik. Nah, konvensi Demokrat, dia pakai turun tangan jadi vehicle-nya untuk jadi relawan, untuk ngasih edukasi juga ke masyarakat, untuk kasih pengalaman partisipasi politik aktif lah di masyarakat, di politik Indonesia. Pasca 2014 selesai jadi menteri pada akhirnya gitu ya. Nah, kan dia udah nggak bisa bikin lagi ya. Nggak mungkin mendirikan lagi karena nanti akan jadi konflik of interest. Makanya 2014 sampai 2024 vakum nih bikin gerakan-gerakan. Tapi di 2016 waktu beliau maju di DKI Jakarta, itu nggak turun tangannya jadi relawannya dia. Gitu. Gue inget banget. Turun tangan Jakarta di 2017 itu memutuskan buat netral. Bayangin, turun tangan di mana waktu itu adalah gerakan politik anak muda yang dia inisiasi untuk konvensi Demokrat, itu memutuskan buat netral di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dan di 2017 dia bikin
relawan-relawan pemenangan di 2017 bikin namanya Jakarta Maju Bersama. Nah, dalam fase-fase organisasi itu kalau mau gabung ya silahkan, kan terbuka. Misalnya alumni IM mau gabung turun tangan, silahkan. Dari turun tangan mau masuk Jakarta Maju Bersama, silahkan. Nah, sekarang ada aksi bersama. Dari masing-masing ini mau gabung ke aksi bersama, ya silahkan. Dan nanti mau bikin partai politik, ya bikin lagi. Enggak ini yang diubah jadi partai politik. Aksi bersamanya bisa tetap jalan, tetap bikin jembatan. Nah, partai politik, ya bikin lagi. Kalau bikin. Kalau pemilunya ada. Atau jangan-jangan dia mau jadi ketua P3. Enggak. Atau dia mau jadi ketua partai politik. Apapun gitu ya. Apapun itu gitu. Apapun itu. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir bahwa ini akan jadi partai politik. Bukan. Kalau ada partai politik, dia bakal bikin baru. Nggak akan mengkonversi aksi bersama jadi partai politik. Karena ini bukan diniatkan buat politik ansih gitu, bukan yang kebayang ini tapi gini, tapi ada orang-orang berhimpun bikin jembatan yang dibutuhkan sama masyarakat gitu ya. Kalau mau gabung silahkan, kontribusi dengan apa yang dimiliki gitu. Nah, kemarin pasca launching itu sudah ada 4 pertemuan di Kuningan, di Bandung, di Cirebon, dan di Pekanbaru. Itu adalah lokasi-lokasi. Jadi pasca pendaftaran banyak nih sekarang, kalau nggak salah ada 16.000, kalau nggak salah ya, ada 16.000 orang yang udah daftar di aksi bersama. Mungkin waktunya belum nyampe sebulan, kayaknya belum nyampe. Nah, pasca itu di follow up di Bandung kemarin udah, di Cirebon kemarin udah, di Kuningan kemarin udah, dan di Pekanbaru kemarin udah. Nah, teman-teman yang udah daftar tinggal tunggu aja, tunggu waktunya nanti. Teman-teman akan dikumpulkan jadi satu untuk merumuskan kira-kira mau bikin jembatan di mana lagi, di mana di tempat kita nih, misalnya di Malang nih mau bikin jembatan, di Kabupaten Malang, di Kota Malang nih bikin jembatan di mana nih gitu misalnya, kan bisa dicari. Dan jembatan itu nggak perlu gede-gede, nggak perlu gede-gede yang wah megah gitu, yang jembatan buat orang sama buat motor. Nah, itu sambil nunggu teman-teman bisa juga nanti pantau apakah nanti misalnya di teman-teman yang sambil kan teman-teman sambil nyari nih, sambil nyari apakah bisa bangun jembatan di sini, atau misalnya pilih itu ada yang di Kuningan lagi mau bikin, misalnya di Cirebon mau bikin, di Bandung mau bikin, di Pekanbaru mau bikin misalnya, atau nanti bisa di Padang mau bikin, di mana mau bikin. Gue mau ikut yang di sana aja deh gitu. Ya nanti tinggal komunikasi sama project, sama pokjanya lah ya gitu ya, sama kelompok kerja jembatan itu gitu. Dan satu daerah tuh bisa bikin lebih dari satu jembatan. Jadi jangan bikin cuma satu jembatan aja gitu. Enggak. Bisa bikin 8, 10, tergantung teman-teman mampunya di mana gitu. Teman-teman mampu berhimpun dan nemu lokasinya gitu. Dan poin pentingnya juga masyarakat tuh harus dilibatin dalam proses pembangunannya gitu. Karena di Cibaliung kemarin, di Pandeglang, masyarakat tuh involve dalam proses pembangunannya, ikut terlibat dalam proses perencanaannya, pembangunannya, dan sekarang ngerawatnya. Nggak perlu ragu, kalau mau ikut gabung, ayo kita bikin sesuatu bareng-bareng, bikin jembatan sama-sama. Nggak perlu mikir rumit-rumit, nggak perlu mikir suuzon dulu gitu. Bikin aja dulu jembatan, bikin aja kontribusi sama masyarakat gitu. Supaya kan gini, semakin banyak jembatan yang dibuat, semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Insya Allah, kalau kamu adalah orang yang beragama, insya Allah jadi amal jariah yang gak pernah putus. Kalau kamu juga gak paham-paham, kalau kamu tidak beriman-beriman banget, ya paling tidak kamu sudah memberikan legacy lah, manfaat buat masyarakat yang ada di tempat itu. Segitu dulu pembahasan aksi bersama. Semoga ini bisa jadi penjelasan buat teman-teman yang masih ragu, bisa jadi dorongan buat teman-teman gabung sama aksi bersama. Detail bisa teman-teman baca di website aksibersama.org.id, bisa baca di situ, bisa cari tahu di situ. Ada nomor kontaknya juga, saya lupa nomor kontaknya berapa, nanti kalau ada saya masukin aja deh di link deskripsi. Dan kalau teman-teman yang nonton sudah gabung, bisa komentar supaya kita tahu nih banyak yang udah gabung kok ternyata gitu kira-kira. Terima kasih. Jangan lupa beli kopi di Jeda Ngopi Sejenak, @Jeda Ngopi Sejenak di Instagram. Meskipun belum ada di GoFood sama di dan lain-lain, tapi soon bakal ada di platform e-commerce. Dan jangan sirik dengan baju dari Fajar Salim ini.
karena Liverpool menang 20 Piala Liga Inggris. Hahaha. Sampai jumpa.